Assalamualaikum teman-teman, kita kembali lagi di modul Muslim Fit Class. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan adab atau etika seorang muslim dalam berolahraga. Jadi seorang muslim itu ketika berolahraga nggak sembarangan, karena kita itu setiap lini kehidupan kita itu sudah diatur oleh syariat Islam. Yang pertama, ya tentunya kita harus menutup aurat. Kalau aurat pria antara pusar hingga lutut. Karena Rasulullah SAW bersabda, karena di antara pusar dan lutut adalah aurat. Nah, pertanyaan teman-teman, apakah kita boleh ya bertelanjang dada di luar atau mungkin memakai celana yang di atas lutut? Ya, kalau memang secara hadis ya, itu tidak termasuk aurat ya teman-teman, menampakkan dada, menampakkan lutut dan sebagainya ya nggak masalah sih kalau memang dalam hadis ini, tapi sebagai bentuk menjaga marwah kita sebagai seorang muslim dan juga menjaga kehati-hatian kita agar aurat itu tidak tersibak terlalu jauh, maka baiknya kita memakai kaos ya dan juga memakai celana di bawah lutut. Bagaimana dengan aurat perempuan? Ternyata aurat perempuan itu adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Seperti yang dijelaskan di Quran Surat An-Nur ayat 31 yang terjemahannya adalah dengan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya. Nah, jadi teman-teman muslimah ya, mungkin yang ada anggota wanita ya, anggota keluarga wanita di keluarganya, maka baiknya dinasihati ya, jangan pakai pakaian yang ketat ya teman-teman. Jadi sebenarnya wanita ketika di luar ya ataupun ketika olahraga ya sama aja pakaiannya seperti biasanya gitu, pakai yang gamis kalau perlu ya. Sekarang juga sudah banyak yang fasilitasi gamis-gamis yang buat aktivitas fisik ya. Ya, tapi ini berbeda ketika mungkin teman-teman itu ngelakuinnya di rumah ya. Tentunya kalau di dalam rumah auratnya lebih bebas lagi ya. Dan saya sarankan untuk wanita sebenarnya untuk olahraga itu di gym yang khusus perempuan dan juga dengan trainer perempuan supaya apa? Supaya lebih menjauhi dari fitnah gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya untuk pembahasan-pembahasan seperti ini teman-teman bisa cari lagi ya di kajian-kajian bersama para ustadz. Nah, kemudian yang kedua, tidak melalaikan kewajiban dan ketaatan. Jadi jangan sampai kita ini sebagai pengingat diri saya sendiri teman-teman. Jadi pada saat saya menulis modul ini juga sebenarnya saya uh, refleksi kembali ke diri saya, apakah saya ketika melakukan aktivitas olahraga itu melalaikan sholat, melalaikan kebiasaan saya membaca Quran, melalaikan dari waktu luang bersama keluarga, dan lalai dari kajian ya, khususnya kajian ilmu agama. Sekarang coba teman-teman tanyakan itu, aktivitas olahraga kita yang selama ini melalaikan atau enggak ya. Kalau ternyata melalaikan dari aktivitas ini ya, dan banyak lagi sebenarnya contoh aktivitas-aktivitas yang lain yang bermanfaat yang sebenarnya kita wajib untuk lakukan, teman-teman harus refleksi lagi. Apakah mungkin kita berlebihan dalam melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas kebugaran? Dan yang ketiga, tidak menzalimi orang lain ya. Mungkin ini seringkali kita dapatkan di olahraga permainan ya. Uh, Barangkali kita sering pernah memukul wajah ataupun mau melakukan perkataan yang kotor ya. Ini contohnya perkataan yang kotor yang mereka lagi berantem nih ya. Ini contohnya menyakiti dengan sengaja, memukul dengan sengaja. Tentunya ini jangan sampai teman-teman, karena kita nggak boleh menzalimi orang lain. La dororo wa la dirar. Ya, kita tidak boleh memudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Jadi baiknya teman-teman ketika melakukan aktivitas olahraga itu sewajarnya aja ya, nggak perlu sampai kita mungkin berkata kotor ataupun ya tadi mencelakai orang lain, khususnya nih di olahraga permainan sih biasanya ya. Jadi hati-hati teman-teman, bisa jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, selanjutnya, berusaha menjauhi dan mengingkari musik. Nah, tentunya teman-teman sekali lagi untuk pembahasan terkait adab-adab ini kan tidak lepas dari nilai-nilai Islam ya atau hukum-hukum Islam. Jadi di sini sebenarnya saya bukan ingin menggurui ataupun saya sebagai ustadz, bukan teman-teman, tapi saya ingin memberikan insight ya bahwa pada saat melakukan aktivitas olahraga kita itu usahakan ya untuk tidak melakukan hal-hal ini. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya sebenarnya teman-teman bisa datang atau tengok ya di YouTube terkait dengan ulama-ulama yang membahas tentang ini. Dan kalau saya pribadi teman-teman terkait musik ini ya, saya memang berusaha sejauh mungkin untuk tidak mendengarkan musik ya. Jadi saya berusaha untuk menghindarinya karena memang dari perkataan Imam Empat Mazhab sendiri teman-teman, ini semuanya itu mengharamkan. So, teman-teman yang masih mendengarkan musik, saya harap di luar sana untuk bisa bertaubat ya.
kami pun berusaha untuk bertobat sebisa mungkin supaya tidak mendengarkan musik khususnya pada saat olahraga, karena banyak banget tuh ya barangkali teman-teman pada saat jogging dengar pakai headphone-nya, pakai headset-nya, itu mendengarkan musik ya. Solusinya apa teman-teman? Ya solusinya kita pertama ya nggak mendengarkan musik ya, menjauhi musik, atau bisa ganti dengan alternatif lain, misalkan dengar kajian atau podcast yang bermanfaat. Nah itu juga bisa teman-teman. Dan insya Allah dengan kita nggak mendengarkan musik sebenarnya kita lebih konsentrasi dalam melakukan olahraga ya. Kita bisa meningkatkan kualitas olahraga gitu dengan tidak mendengarkan musik gitu sebenarnya. Jadi ya menurut saya musik itu nggak ada efeknya apapun ketika kita olahraga. Kita bisa tetap mendapatkan otot yang ideal, badan yang ideal tanpa harus uh, mendengarkan musik pada saat olahraga. Oke teman-teman, sekian modul terkait dengan adab-adab dalam berolahraga. Insya Allah kita ketemu di modul selanjutnya. Barakallahu fikum.